Nah, karena ini fenomena pertama, kita juga harus menghubungkan dengan partisipasi DKI Jakarta yang dulu-dulunya gitu ya. Yang dimana memang karena perkotaan, terus apartemen gitu kan, terus banyak urban. Nah, ini memang partisipasi Jakarta memang tidak sebaik partisipasi daerah-daerah lain. Setengah 11, setengah 12 itu makan siang. Saya pas hari pencoblosan. Pas hari pencoblosan. 27 November kemarin. 27 November itu. Dan saya lihat hampir sebagian besar mereka jarinya tidak ada tinta ungu. Tingkat suara tidak sah di DKI Jakarta untuk tahun ini juga lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Suara tidak sah itu karena nyoblosnya? Nyoblosnya. Kan teorinya kalau nyoblos tidak sah kan berarti orang nggak ngerti nyoblos gitu kan. Bener. Tapi enggak. Banyak faktor. Ternyata banyak yang mereka emang sengaja untuk mentidaksahkan suaranya. Jadi mereka datang ke TPS. Ada faktor kesengajaan. Ada faktor kesengajaan. Ada yang dicoblos, ada yang dirobek, ada yang ditulis sama mereka. Ibaratnya kalau ada yang benar mengancam, saya pun juga pasti akan proses hukum ya. Kalau Wahyu Dinata, Ketua KPU Jakarta. Selamat datang di Podcast Merdeka. Siap, selamat datang Mas. Ada deh. Muncul Merdeka. Terima kasih. Salam Merdeka. Salam Merdeka. Podcast Merdeka. Bang Wahyu, kita manggil Bang Wahyu karena dia kan di Jakarta nih, Sis. Iya. Kalau Kang Wahyu ada di Jabar. Kalau saya dari Mas Sumatera harusnya udah Wahyu. Iya. Itu aslinya. Aslinya. Tapi karena bertugas di Jakarta, kita izin manggil Bang Wahyu ya. Siap, Mas. Iya, Bang Wahyu. Wahyu. Terima kasih sudah datang di Podcast Merdeka. Siap. Kita pengen ngobrol-ngobrol apa nih, Sis? Ya, karena walaupun Pilkada Jakarta sudah lewat, Iya. tapi saya pengen sebenarnya behind the scene-nya sih. Oh, cerita-cerita menarik selama Pilkada Iya. Jakarta. Betul, walaupun gini, jadi ketua KPU Jakarta karena dulu membayangin Pilkada Jakarta kan selalu jadi epicentrum, jadi sorotan. Iya, apalagi 2017. Paling sering muncul di media lah. Iya. Karena serunya itu kan kadang-kadang intrik-intriknya, ya kan. Apalagi di pemilihan politik kan selalu ada drama-dramanya. Kan beban sebagai ketua KPU Jakarta itu. Kita nggak kebayang intervensinya sebesar apa tuh. Nah, ini yang pertama saya tanyakan gini. Atau jangan-jangan tidak ada intervensi sama sekali. Itu dia. Bang Wahyu, saya tanyakan. Teleponnya, WA-nya itu berapa kali berdering pas menjelang pemilihan itu, Bang? Ya. Yang pasti kalau menjelang pemilihan otomatis yang kalau ketua KPU itu orang paling sibuk mungkin ya. Karena semua orang akan mencoba berkomunikasi dan bisa jadi juga jajaran kan. Jajaran kita di bawah itu kan jajaran kita tuh lebih dari 100.000 lah sebenarnya ditambah PPK tenaga ad hoc dan segala macamnya itu yang memang perlu arahan dan perlu kepastian. Nah, tentu saja dalam proses-proses ini tanggung jawab kita sebagai pimpinan ya harus selalu men-standby-kan handphone. Karena konsepnya itu kan handphone itu harus di tangan. HP berarti nggak boleh mati dong? Nggak boleh mati, dicas terus. Bahkan saya pernah terakhir ya kemarin itu sebelum pemilu itu jam 2:30 subuh itu jam 2 lebih itu ada telepon dari jajaran kami kan mengenai TPS pada waktu itu. Jadi ditelepon bahwa ada masalah dan ketua harus komunikasi dengan Pangdam Jaya katanya. Wow, jam 2:30 subuh itu jam 2:30 malam kan? Oh mungkin tahajud call. Iya. Jadi akhirnya saya sempat komunikasi sama Pak Pangdam kan. Pak Pangdam juga saya telepon 2:30 untung diangkat. Jadi memang Forkopimda juga standby sebenarnya dalam proses-proses hari-hari itu. Saya telepon izin jenderal, saya bilang ada hal yang harus diselesaikan gini. Oh siap, saya selesaikan ketua gitu kan. Jadi memang sebagai pimpinan itu untuk saat-saat yang genting itu memang semuanya harus standby 24 jam lah kira-kira gitu. Siaga betul. Siaga betul. Nah, ini yang menarik ini di grup WA-nya ini kepo jadinya. Ada berapa grup itu KPU Jakarta Kebayoran gitu. Masih ada tuh. Kalau saya sih membatasi ya grup WA itu memang untuk level karena kita hierarkis ya. Hanya sebatas KPU kota. Nah, KPU kota baru ada nanti sampai tingkat kecamatan, kelurahan dan segala macamnya. Dan memang grup-grup itu juga beda-beda, juga ada grup dengan sekretariat, sesama anggota, atau bisa jadi sesama ketua gitu kan, antara ketua KPU provinsi dengan KPU kota-kotanya gitu kan. Nah, karena ada hal-hal yang memang
yang harus kita informasikan secara berlapis dan berjenjang kan, nggak semua orang harus tahu informasi khusus gitu ya. Harus kita teruskan ke bawah kayak gitu. Karena kenapa kita tanyakan hal-hal yang begini ya, Mas? Saya membayangkan proses sih, proses pelaksanaan pilkada. Kalau sekarang kan udah bisa napas agak lega nih. Kalau sebelum-sebelumnya kayak tidur berapa jam sehari? Sangat lega sebenarnya. Kadang-kadang kita merasa kayak kita belum tidur sama hari ini. Tidur berapa jam pas menjelang? Iya, biasanya kan saya baru pulang kantor itu antara jam 12 sampai jam 1 malam lah ya. Terus pagi itu biasanya jam 8 atau kalau ada acara-acara khusus biasanya jam 7 juga sudah bangun. Ya kita orang pagi lah ya. Kita tetap pasti bangun. Pagi itu bangun, masalah ada kegiatan apa enggak, biasanya kita tidur lagi. Kalau nggak ada ya udah ngantuk-ngantukan di jalan aja biasanya. Sekarang mah kayak hidung kayaknya udara Jakarta seger ya gitu. Iya. Bang Wahyu gitu sekarang mulai olahraga lagi kita, olahraga, main-main sama teman-teman, nongkrong-nongkrong gitu kan. Kalau kemarin nggak sempat gitu. Gimana sih tadi sih? Iya. Tapi gini, Bang Wahyu, saya mulai serius. Tapi kemarin itu kan pas pelaksanaan pilkada tetap ada sorotan sih Bang. Terutama soal partisipasi pemilih. Karena partisipasi pemilih itu kan kemarin sempat disorot itu lumayan untuk golputnya cukup tinggi, cukup tinggi dibanding pas mulai pilkada langsung tahun 2007 itu kan lumayan 2017. Ya sekitar 30. 2007. Oh 2007. Itu waktu pelaksanaan pertama ya itu kan sekitar 30%-an. Kalau tahun ini itu sekitar tahun 2024 ini kan lebih ya, sekitar 42%. Betul. Tahun 2007, kemudian tahun 2017, tahun 2012 itu juga di kisaran 30% golputnya. Tahun ini Bang. Kok banyak yang malah nggak milih ini. Padahal sebenarnya kan pilkada aman ya, lancar, pilkada damai. Tapi ternyata pemilih damai juga. Lebih ramai di jalan dan macet ya Bang. Pertanyaannya ada apa ini? Ada apa sih Bang? Gitu. Karena ini kan dikritik juga sama tim ses nih. Iya. Betul, nih sebenarnya ini fenomena seharusnya kita kalau kita bicara apple to apple ini kita harus menentukan perkaranya dulu. Pertama, ini adalah pemilu pertama kali di Indonesia serentak. Jadi pemilu serentak pertama kali. Nah, karena pemilu serentak pertama kali tentu saja ada kelebihan dan ada kekurangannya. Nah, karena ini fenomena pertama, kita juga harus menghubungkan dengan partisipasi DKI Jakarta yang dulu-dulunya gitu ya. Yang dimana memang karena perkotaan, terus apartemen gitu kan, terus banyak urban. Nah ini memang partisipasi Jakarta memang tidak sebaik partisipasi daerah-daerah lain. Tadi misalnya Mas Asis berbicara tahun 2007 itu memang partisipasi kita 2007 itu 65%. Di putaran keduanya ya. Terus habis 2007 2012 itu juga cuma 65%. Nah, 2017 memang cukup tinggi waktu itu. Partisipasinya 78%. Ya, 2017. Bahkan fenomena ini berlanjut ke 2019 ya kan. Yang kita tahu dinamikanya kan ada dinamika inilah segala macam. Nah, ini yang memang sedang kita cari seperti apa kira-kira kenapa partisipasi bisa rendah. Dan saya juga sudah melakukan penelitian ya, bukan penelitian ya, membaca data-data yang ada itu. Ternyata partisipasi terendah juga untuk tingkat kecamatan itu juga terjadi di daerah-daerah yang memang dalam tanda petik menengah ke atas. Misalnya daerah Penjaringan, di situ ada Pluit misalnya gitu kan. Terus ada daerah Menteng gitu kan. Nah, apakah tipologi masyarakat di suatu wilayah itu juga mempengaruhi tingkat partisipasi, apalagi DKI Jakarta memang perkotaan murni. Nah kita pernah ingat waktu itu pilkada, saya ingat saya 2010 atau 2018 ya di Kota Medan waktu itu kalau nggak salah, bahkan partisipasi nggak nyampe 30%. Partisipasi pemilihnya. Bukan golputnya, partisipasinya malah 30%. Iya. Nah, ini dinamika perkotaan ini yang harus kita memang sesuaikan. Bisa jadi memang bahkan saya setengah 11, setengah 12 itu makan siang saya cari hari pencoblosan. Pas hari pencoblosan 27 November kemarin. 27 November itu. Dan saya lihat hampir sebagian besar mereka jarinya tidak ada tinta ungu. Itulah nasib ketua KPU sih. Makan siang dari pencoblosan yang dilihat kelingkingnya. Makanya saya bilang kok ini daerah sini macet. Otomatis kan sebelum saya datang berarti udah rame daerah situ kan. Ternyata pas saya makan di restoran,
oh nggak banyak juga yang tidak ada jari ungunya. Pada nggak ngejar promo, Bang? Ya bisa jadi nggak ngejar promo. Dan teman-teman saya deket itu yang biasa dia nyoblos setiap hari itu, setiap pemilu dia nyoblos. Nyoblos setiap hari. Ya, pemilu kemarin itu PKK nggak nyoblos. Alasan simpel, males katanya. Atau calonnya nggak ini gitu loh, kira-kira kayak gitu kan. Nah ini yang memang ada yang alasan itu nggak? Nanti aja putaran kedua gitu ada? Ada juga. Nanti aja putaran kedua, ternyata tidak ada putaran kedua. Ada putaran kedua. Berarti alasan soal tidak ada undangan untuk pemilu itu sebenarnya kan juga nggak. Sebenarnya menurut saya nggak ada korelasinya ya, nggak ada hubungannya. Karena gini, undangan atau bukan undangan ya, formulir C pemberitahuan itu kami sudah maksimal mendistribusikannya. Yeah. Sesuai jumlah DPT. Jumlah DPT. Jadi jumlah DPT itu kan 8.214.000-an ya. Itu kami bisa mendistribusikannya itu sebenarnya 100%. Tapi karena ada keadaan tertentu meninggal dunia, kan nggak mungkin meninggal dunia kita distribusikan. Terusnya orang itu tidak dikenal. Alasan tidak kenal banyak. Di DKI Jakarta ini banyak daerah gusuran yang RT RW-nya sudah tidak ada. Dan ketika KPPS nyampe ke sana, oh alamat ini orang udah nggak ada nih, RT-nya udah nggak ada, tidak dikenal. Berarti kan nggak bisa didistribusikan. Bisa jadi mereka yang sudah pindah domisili secara administratif, dia sudah pindah ke Depok, pindah ke antar kota dan segala macam, itu tidak didistribusikan. Jadi teorinya kami sudah mendistribusikan 100%, tapi memang dari 100% itu faktanya yang dikembalikan itu nggak nyampe 10%. Jadi hanya 9 dari 100 yang tidak terdistribusikan sebenarnya. Jadi 10% yang nggak terdistribusi itu ya alasan-alasan tadi. Alasan itu bukan kami tidak distribusikan. Karena bisa jadi memang tidak ada orang dipercaya juga. Saya pernah ada kontak dari teman media kan, Bang, kok saya dapat, istri saya nggak dapat, kata dia gitu kan. Nah, ternyata dia sama istrinya tuh pindah, alamat kakaknya masih beda gitu. Kakak dia masih di sini, dia belum satu kakak sama istrinya. Istrinya masih ikut orang tuanya kan. Ternyata di rumah istrinya itu, istrinya kerja dan orang tuanya juga nggak ada di rumah, dan itu nggak bisa didistribusikan. Tapi ketika ada komplain, kita langsung teruskan kepada PPS, hari itu juga didatengin. Langsung dihadirkan. Dikasihkan C pemberitahuannya. Jadi banyak faktor lah. Apalagi mereka tinggal di apartemen misalnya kan, bisa jadi nggak dikenal, tidak diketahui dan segala macam. Tapi yang pasti prinsipnya ada atau tidak ada C pemberitahuan, hak mereka tetap bisa terpenuhi untuk mencoblos pada hari pemungutan suara sebenarnya. Prinsipnya itu. Tapi untuk wilayah yang paling banyak tidak nyoblos, itu yang tadi daerah menengah ke atas. Ya, penjaringan ya. Kalau menurut data kami itu paling banyak itu daerah penjaringan yang tidak selain penjaringan mana, Bang? Ada beberapa data ya yang sebenarnya, tapi hampir sebagian besar memang daerahnya tuh Jakarta Selatan. Kalau Jakarta Selatan. Iya, Jakarta di kota nih ya. Kalau tingkat kota, partisipasi terendah itu banyak di kecamatan-kecamatan yang ada di Jakarta Selatan. Waduh, apakah anak-anak Jaksel kebanyakan nongkrong, lebih utamakan nongkrong. Jaksel kebanyakan nongkrong. Padahal Mas Pram tuh di Jaksel loh rumahnya kan? Ada Gambir, ada daerah Pademangan. Nah ini yang partisipasi yang memang menurut data kami nih ya paling rendah lah ya. Faktornya banyak. Kalau daerah Penjaringan itu kan ada Pantai Indah Kapuk di sana kan? Pluit ya, daerah Pluit ya, daerah Pluit. Terus daerah Penjaringan sendiri dan segala macam. Ya itu nanti mungkin karena kan kita wajib melakukan evaluasi nih. Jadi mudah-mudahan kita pasca ini kita evaluasi faktornya apa dengan mengundang banyak pihak ya, akademisi, mungkin dalam media juga kita akan undang lah untuk melihat tingkat partisipasi. Tapi sih kalau rumah saya di Pluit juga hidup saya nyaman sih, Bang. Ya buat apa nyoblos? Iya. Kecuali ada Pak Ahok, karena Pak Ahok orang Pluit. Ya karena kan gini, soal tadi berbagai alasan ketika ditanya secara random ya sama Bang Wahyu itu kan sebenarnya soal karena misalkan calonnya nggak menantang nih. Itu kan sebenarnya bukan tugas KPU. Tugas KPU itu kan tugas partai politik. Tugas KPU adalah sosialisasi dan lain-lain. Selain partisipasi, tingkat suara tidak sah di DKI Jakarta untuk tahun ini juga lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Oh ya? Iya. Suara tidak sah itu karena nyoblosnya. Kan teorinya kalau nyoblos tidak sah kan berarti orang nggak ngerti nyoblos gitu kan. Benar. Tapi enggak. Banyak faktor, ternyata banyak yang mereka memang sengaja untuk mentidaksahkan suaranya. Jadi mereka datang ke TPS. Ada faktor kesengajaan. Ada faktor kesengajaan. Ada yang dicoblos, ada yang dirobek, ada yang ditulis sama mereka gitu kan.
Yang dulu sebenarnya dalam konteks demokrasi ya, standar suara tidak sah itu harusnya di bawah 2%. Karena itu harusnya menunjukkan orang paham atau tidak cara nyoblos lah kayak gitu. Tapi makanya kan, di depan ada sosialisasi cara pencoblosan tuh. Iya. Yang jadi masalah sekarang itu sampai 8% ya suara tidak sah di DKI Jakarta itu. Udah golputnya 40%-an, suara tidak sahnya 8%-an. Nah, makin habis dikritik abang. Jadi kalau itu bisa juga dihubungin. Ini berarti KPU sosialisasinya nggak maksimal. Masa orang nggak ngerti cara coblos? Bukan orang nggak ngerti cara coblos, tapi faktanya ada yang dicoret-coret, ada yang dirobek, ada yang dicoblosnya asal-asalan dan segala macam. Nah itu juga jadi hal yang concern kita ya, yang perlu kita nanti lakukan riset lagi ya. Ini kira-kira masalahnya di mana gitu di DKI Jakarta itu. Iya, maksudnya orang udah nyampe ke TPS. Udah bangun pagi, ya gue bayangin udah bangun pagi. Iseng ya, maksudnya kenapa nggak menyalurkan aspirasinya? Iya, tapi kan sebelum pemilu dimulai juga ketika calonnya terbatas itu kan ada juga namanya Gercos, gerakan coblos semua itu. Iya kan pernah ada kan di Jakarta. Itu kan kita juga istilahnya meminimalisir Gercos itu juga kan. Gercos itu karena dibilang calonnya nggak ini. Nah, itu kita kasih pemahaman ke masyarakat. Justru kita di hak itu harus digunakan secara benar. Benar itu ya dicoblos, hasil suaranya ada, bukan tidak sah suaranya kan kayak gitu. Ya kita nggak lihat apakah Gercos ini berkontribusi terhadap 8% ini atau tidak. Itu kan kita juga nggak bisa melakukan itu memastikan apakah benar atau tidak. Tapi pastinya tingkat suara tidak sah juga tinggi di DKI Jakarta. Karena ya ini lagi-lagi persepsi sih, persepsi sih, Bang. Soal apakah calon-calonnya ini dianggap bagus atau enggaknya, memang itu persepsi, perlu diuji sih. Karena KPU tugasnya adalah menjalankan prosedur pemilunya, bukan memilih calonnya. Sebenarnya KPU ini kan tugasnya hampir beririsan juga dengan tugas-tugas partai politik ya. Kalau kita bicara misalnya fungsi-fungsi partai politik ya, sebagai peserta pemilu, misalnya salah satu rekrutmen politik, terus melakukan pendidikan politik, terus partisipasi politik, sebenarnya beririsan sebenarnya. Jadi kami juga bukan berarti ingin membela diri ya bahwa ini kesalahan kami, bukan hanya kesalahan kami, tapi ini karena memang ini bagian dari tugas KPU, otomatis kami akan melakukan evaluasi ke depannya. Tapi ini bisa jadi bagian dari kesalahan banyak pihak juga gitu kan, misalnya peserta pemilu gitu kan, karena itu atau bisa jadi memang masyarakatnya yang sudah lelah. Nah ini yang harus kita cari tahu penyebab sebetulnya seperti apa gitu loh. Kalau Bang Wahyu ngelihat sekarang ya, dibanding dari pemilu ke pemilu dari 2017, khususnya di Jakarta, 2019 yang hebohnya luar biasa itu, suka pemilu yang damai, ya adem lah secara isu, atau yang seru-seru nih, atau yang lebih panas tapi partisipasi tingkat 70% lebih gitu. Ini jawabannya kayaknya sulit. Kalau saya kan memang dari awal ya, waktu saya memimpin DKI, saya selalu menyampaikan bahwa DKI Jakarta butuh kondusivitas. Ya. Pemilu DKI Jakarta perlu kondusif, aman, dan damai. Karena walau gimana pun, DKI Jakarta menjadi sorotan yang tadi itu. Ada 545 daerah misalnya yang pilkada, tapi seolah-olah cuma DKI yang ada di media TV gitu kan. Sampai teman-teman daerah ini biarin aja DKI yang masuk TV terus ya. Mereka nggak terlalu diperhatikan bahasa kayak gitu kan. Pilpres versi kecil. Iya, banyak yang bilang pilkada rasa pilpres katanya gitu kan. Nah, tapi memang Jakarta memang faktanya perlu kondusivitas, apapun itu ya. Makanya kami berterima kasih betul ya dengan pasangan calon yang tidak membawa isu sara, tidak membawa isu-isu yang sifatnya yang memang bisa terjadi bentrokan di bawah ya. Misalnya seperti pemilu pilkada sebelumnya. Ini kan relatif damai nih. Isu-isunya juga benar-benar secara landai lah ya. Kalau ada isu-isu tertentu kayaknya masyarakat sudah bosan 1-2 hari muncul terus habis itu hilang lagi gitu kita kan. Sampai pusing juga di media nyari lead-nya ya. Apa yang harus diangkat ini gitu ya. Ya kira-kira gitu Mas. Yang pasti emang Jakarta karena disorot banyak pihak ya, saya dari awal sudah sampaikan kita butuh kedamaian, butuh kondusivitas. Makanya saya ingat betul ya arahan pimpinan kita ya, kita harus bukan menjaga jarak dengan peserta pemilu atau menjaga jarak dengan orang yang
menurutnya akan berhubungan konflik interest sama kita ya, tapi menjaga kedekatan yang sama. Jadi supaya orang itu tidak merasa diskriminasi. Oh, ketua KPU dekatnya hanya cuma calon A, ketua KPU dekatnya partai B dan segala macam. Nah, ini yang harus dijalankan oleh penyelenggara pemilu menurut saya untuk menjaga kedekatannya. Jadi semua orang ketika mau komunikasi nggak ada yang sungkan-sungkan gitu kan. Saya biasanya kayak gitu, kalau ada komunikasi datang ke kantor Bang, jadi kantor, nanti mereka kita jelaskan prosedurnya apa segala macam. Jadi kantor KPU itu bukan sesuatu yang mereka takut harus datang ke kantor KPU ya, tapi memang harus mereka kalau ada masalah lewat LO dan segala macam itu kita bisa komunikasikan secara baik. Tapi intinya sih berhasil membuat pilkada di DKI itu kondusif. Pilkada Jakarta itu kondusif, aman. Tapi memang akhirnya berdampakkah ke partisipasinya? Itu kan yang perlu di riset lagi oleh KPU. Itu yang nanti kami akan evaluasi ya, kira-kira penyebabnya seperti apa. Tapi dinamika perkotaan itu tidak bisa disamakan ya dengan daerah-daerah misalnya yang memang lebih lebih majemuk, mereka terkonsentrasi di daerah tertentu. Justru yang memang di Jakarta itu yang perlu disimak juga masa partisipasi itu Kepulauan Seribu sebenarnya. Kepulauan Seribu itu partisipasi memang paling tinggi terus di DKI Jakarta. Paling tinggi terus. Respect. Apa karena memang mereka yang berkomunal gitu kan, antar ini mereka kenal satu sama lain. Jadi kalau yang satu ngajak tetangga yang lain buat nyoblos gitu kan. Kalau orang Jakarta kan nggak nyoblos saya sendiri kan. Kalau orang darat lah ibaratnya. Iya, orang darat ya. Kalau orang pulau tuh nyoblos ya semua datang. Nah, partisipasi Pulau Seribu itu memang agak lebih tinggi ya dari di kota-kota lain. Harus dikasih apresiasi tuh Bang. Oh, kami akan apresiasi nanti untuk Pulau Seribu. Bang, tapi yang menarik juga tuh awal-awal. Jelang pencoblosan itu rame-rame isu Dharmakun juga, pasal Dharmakun. Jangan-jangan KPU yang meloloskan ini. Itu ceritanya gimana itu ya, Dharmakun yang akhirnya lolos. Jangan-jangan settingan biar nggak kota kosong katanya. Ya kalau boleh curiga nih Bang, ada kong kali kong nih sama Dharmakun nih. Iya. Jadi memang kita kan melakukan proses verifikasi ya. Untuk pelolosan calon perseorangan ini sebenarnya prosesnya tuh 3 bulan kalau saya tidak salah. Dan memang orang seolah-olah melihatnya pada waktu proses terakhir aja tuh yang memang lagi rame-rame itu tiba-tiba KPU meloloskan calon independen ya. Padahal proses sudah 3 bulan. Nah di 3 bulan itu dinamikanya cukup tinggi ya. Pertama calon independen itu selain Dharma itu sebenarnya ada 4 calon lagi, ada 3 calon lagi. 3 calon. Yang akhirnya mereka tidak bisa memasukkan ini ya, tidak bisa memenuhi syarat. Nah Pak Dharma Pangrekun ini dari awal sudah memasukkan data cukup banyak. Nah ada proses yang kami lakukan, pertama verifikasi administrasi, kedua verifikasi faktual. Nah kami bahkan pernah tidak loloskan mereka ya untuk di tahap pertama itu. Akhirnya mereka melakukan banding ke Bawaslu. Bawaslu akhirnya kita mediasi, akhirnya kita kasih kesempatan mereka untuk upload ulang. Akhirnya mereka bisa masuk di proses selanjutnya. Dan prosesnya 3 bulan dari memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat, sampai terakhir memang memenuhi syarat. Nah ini yang proses panjang. Dan proses ini diawasi oleh semua pihak sebenarnya. Dan kami selalu melakukan konferensi pers, selalu mau update ke publik. Yang lolos datanya sekian, yang tidak lolos sekian. Memang kadang-kadang ada proses yang memang kayak verifikasi administrasi ya. Verifikasi administrasi kan kami tidak bisa menilai apakah benar mendukung atau tidak. Selama ada KTP dan dukungan, otomatis secara administrasi lolos. Karena tim sesnya yang membawa itu semua. Tim sesnya yang karena yang ramai itu kan waktu itu soal pencatutan. Iya, di tahap administrasi itu. Iya, di tahap administrasi ketika mereka cek, jadi ada delay ya pada waktu itu di sistem KPU-nya. Ketika orang ngecek itu seharusnya dia di verifikasi faktual sudah tidak diloloskan. Tapi yang terlihat di proses administrasinya. Yang heboh pas proses administrasinya itu. Iya, proses jadi banyak KTP yang tiba-tiba contoh anaknya Pak Anies tiba-tiba dukung Dharmakun gitu kan. Nah itu kemudian di verifikasi faktual nggak lolos. Sudah kita klarifikasi pada waktu itu bahwa status anak Pak Anies itu di verifikasi administrasi memang ada faktanya. Ya masalah apakah itu KTP-nya dari mana kan bukan kewenangan KPU kan. Nah ada, tapi di verifikasi faktual karena mungkin tidak bisa diketemui, tidak ada yang bisa menggaransi dia mendukung atau tidak, ya itu diposisikan tidak mendukung ya, tidak lolos verifikasi administrasi. Nah ini yang kita verifikasi administrasi itu kan harus sensus.
Jadi ada 1 juta lebih data yang kita sensus gitu kan, yang memang tidak menutup kemungkinan ya. Tapi kami yakin dengan kerja kami di bawah itu tidak menutup kemungkinan memang ada yang 1, 2 dan segala macam. Tapi kami yakin prosesnya sudah benar dan itu diawasi oleh pengawas pemilu dan banyak masyarakat juga mengawasi proses itu. Kalau proses verifikasi faktual itu langsung cek lapangan, Bang? Cek lapangan. Bahkan contohnya kayak gimana tuh pengecekannya? Jadi ada KTP, ada dukungan. Nah, saya kan pernah... Contoh saya dukung Pak Dharma misalkan. Ya, berarti Mas Asis sudah menyerahkan KTP dan dukungannya. Benar nggak gitu? Kami akan mendatangi alamat sesuai KTP-nya. Itu kan ratusan ribu. Jutaan, bukan hanya ratusan, jutaan, Mas. Jutaan. Iya. Jutaan. Itu dicek semua? Dicek semua. Sekalian kampanye aja kalau gitu sih dari petugas dicek semua. Dan itu kita pastikan lagi, apakah Mas Asis betul mendukung. Kalau dinyatakan tidak mendukung, kita coret. Secara faktual tidak lolos. Tapi kalau ya dukung aja deh Mas, nah itu lolos berarti gitu kan. Kan bisa kayak jadi Mas Asis, iya ya gimana ya dukung aja deh gitu kan, walaupun nggak merasa menyerahkan misalnya, tapi secara faktual ketika ditanyakan mendukung dan memang menyerahkan, ya kita pasti loloskan secara faktual itu. Nah tapi memang dinamikanya itu panjang, tapi masyarakat hanya melihat di hasilnya seolah-olah KPU meloloskan gitu kan. Nah itu yang memang akhirnya prosesnya kita jalankan ya. Pernah rekomendasi Bawaslu juga pada waktu itu kan. Wah rekomendasi Bawaslu ini segala macam, ya udah kita ikuti proses itu. Minimal 500.000 ya Bang? 618.000 kalau 618.000 minimal. Minimal dukungannya. Buat calon independen. Kok nanya mau nyalon? Ya, tunggu aja. nanti gua ajak lo jadi tim ses. Tapi setelah isu itu sempat meredup sih setelah ada putusan MK ya Bang ya. Ya, setelah ada putusan MK memang isu itu juga tidak terlalu ini lagi ya. Tapi menurut kami ya, siapapun yang mencalonkan dan dia punya dukungan, punya basis massa, memang itu harus difasilitasi ya. Faktanya juga Pak Dharma juga dukungan juga bukan 10%. Iya, lumayan 10% lebih kan. Independen 10%. Iya, itu hasil itu ternyata membuktikan ngebantah lah isu-isu sebelumnya. 10% berapa berarti suaranya? 400 ribuan. 400 ribuan. Jauh dari memang dari dukungan KTP. Minimal kemarin. Tapi kan orang mendukung belum berarti memilih kan. Nah, itu yang memang. Tapi untuk nyampe 10% itu juga sejarah di DKI itu. Karena nggak ada calon perseorangan yang nyampe misalnya 2 digit seperti Pak Dharma ya. Kayak kemarin ada periode 2012 ya kalau nggak salah itu ada calon perseorangan yang rame itu nggak ada yang lebih dari 2 digit kayaknya itu. Mantep Pak Dharma begini. Iya. Itu pas isu-isu tentang Pak Dharma waktu itu KPU sebenarnya secara internal tuh melihatnya gimana? Kok jadinya begini padahal kan proses sudah dilakukan dengan baik kayak gitu. Ya kalau kami kan hanya menjelaskan apa yang sudah kami lakukan ya. Masalah opini publik nanti menyatakan bahwa kami begini A, B, C dan segala macam ya kami serahkan ke publik. Bahkan kami kerja betul pun sebenarnya kayak proses sekarang itu kan juga publik yang menganggap wah ini beginilah segala macam. Ya kami biarkan aja biar faktanya yang dilihat lah kira-kira seperti itu. Oke. Saya ke isu lain Bang. Yang kemarin ramai juga sebenarnya soal hasil. Sambil minum Bang. Ada tudingan-tudingan, ini ada kecurangan masif lah. Bahkan ketika hasil pemilu kan sudah keluar, hasil udah kelihatan dari hasil count, ya kan. Padahal yang saya lihat kan, yang di media misalkan itu kan ya kayak anteng-anteng aja, nggak ada money politik segala macem. Perlu ada pemilu ulang di titik-titik tertentu gitu. Tapi kenyataannya memang seperti itu, Bang. Ya, yang pasti kan sistem kita ya sebenarnya sudah cukup baik ya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Masalah kecurangan, masalah apapun tuh sistem kita sudah di KPU itu sudah cukup rapi ya. Makanya kita punya Sirekap yang dulu sempat jadi kontroversi ya, tapi kan sekarang kan performanya cukup bagus. Bahkan DKI Jakarta bisa menyelesaikan Sirekap itu kurang dari 24 jam untuk 100%-nya. Jadi salah satu provinsi yang tercepat itu saja 100% itu kurang dari 24 jam. Nah, ketika sistem itu sudah masuk Sirekap, kan teorinya masyarakat sudah bisa melihat hasil. Tapi kami memastikan prosesnya itu dilakukan secara berjenjang. Karena ini bagian dari prosedur kami. Tapi masyarakat pasti sudah bisa lihat hasilnya. Karena mereka bisa lihat sendiri TPS mereka hasilnya betul atau enggak. Kalau ada orang yang agak rajin ya. Itu upload hasil itu kan ya? Iya, yang diupload itu foto C
plano ya, C plano atau C hasil. Sebenarnya kalau ada orang yang agak ini mau agak repot ya, mereka tulisnya satu persatu. H+2 atau H+3 mereka sudah tahu hasilnya. Iya. Nah, di situ yang harusnya masyarakat juga bisa paham sistemnya sudah rapi. Jadi kalau ada yang bilang ini ada kecurangan, terus ada ini segala macam, silakan dibuktikan. Kami pun juga siap apapun konsekuensinya. Misal ditemukan ada proses kecurangan di TPS berapa, kita siap melakukan misalnya pemungutan suara ulang misalnya gitu kan. Kalau emang dibuktikan dan ada rekomendasi di Bawaslu, atau memang kita dianggap tidak benar, misalnya silahkan laporkan ke ada Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, ini yang kami laksanakan sebenarnya prosesnya sangat transparan. Bahkan rekap di kecamatan itu kami mewajibkan untuk kecamatan menyiarkan secara live, baik dari YouTube ataupun Instagram live dan segala macam, supaya masyarakat yang tidak hadir ke kecamatan untuk melihat hasil itu rekapitulasi bisa nonton dari rumah. Jadi sebenarnya udah nggak ada celah sebenarnya untuk orang, wah nih KPU ini nanti akan memenangkan ini tertentu gitu kan. Nah, kejadian itu nggak mungkin terjadi kalau memang sistemnya sangat transparan, dan kami sangat transparan. Di kecamatan kami live, di kota kami live, bahkan di provinsi kami live gitu kan. Jadi nggak ada celah untuk proses kecurangan terjadi. Karena kan biasanya ada keluhan ketika di kecamatan kalau di geser suaranya gitu. Kalau di pileg ya, si calegnya tuh susah tuh buat dapet hasilnya. Oh iya. Tapi kalau di pilkada Jakarta khususnya justru di live-in kan, kelihatan ya. Sebenarnya kan si rekap ini kan terobosan KPU ya, untuk bisa mempublikasikan hasil secepat mungkin. Maka kalau waktu pileg itu memang karena di pileg itu agak berbeda dengan pemilu pilkada, Mas. Kalau di pileg itu ada 20 lembar yang harus kami diupload. Jadi harus 20 foto diupload. Nah, kadang-kadang ada selembarnya hilang atau nggak ke-upload atau buram segala macam. Kalau ini kan cuma 3 lembar. Karena 3 lembar dan komponennya nggak banyak. Hanya hasil terus administrasi kepemiluannya. Kalau kemarin ada 18 partai politik, di 18 partai politik ada caleg-caleg lagi. Ada 12 atau 10 caleg. Bayangin ada ribuan orang, ribuan komponen, ribuan parameter yang harus dibaca dengan si rekap, ya bisa jadi memang pada pemilu sebelumnya emang agak-agak crowded ya. Tapi kalau sekarang firm, bahkan 24 jam setelah proses pencoblosan kami sudah selesai 100% gitu. Ini saya menarik soal transparan ya. Kalau transparan itu ibaratnya kita mau curang aja susah. Kelihatan lah semua, gitu. Semua melotot lah. Karena semuanya diawasi. Tapi gini Bang, ini pertanyaan yang saya dari opini publik ya, terutama di sosial media itu kan sangat kuat. Pertarungan pilkada Jakarta adalah ada pertarungan kingmaker. Yang kalau para pengamat itu nyebutnya di kubunya Ridho ada Pak Jokowi, ada Pak Prabowo yang sedang berkuasa jadi presiden sekarang. Sementara di pasangan Mas Pram dan Bang Dul. Itu ada Megawati, ada Pak Anies, ada Pak Ahok ya kan. Ini saya gini, kan kemudian muncul terutama yang berkuasa. Apa benar tidak ada intervensi Bang? Minimal di handphonenya ditelepon Pak Jokowi sama Pak Prabowo nggak sih? Iya, sebenarnya kalau saya pribadi ya, itu tidak menganggapnya satu intervensi ya. Lebih kepada memang ibarat gini, kita punya teman, kebetulan teman kita di A, di B gitu kan. Mereka pasti punya keinginan pribadi atau keinginan mereka ya untuk bisa menyampaikan aspirasi. Nah itu tentu saja pasti kami terima, saya pasti terima itu. Tapi saya nggak menganggap suatu intervensi. Misalnya bilang, Bang 2 putaran ya gitu kan, Bang 1 putaran ya gitu kan. Banyak yang mengungkapkan. Iya mengungkapkan. Jadi aspirasi sebenarnya. Kita lebih pada aspirasi. Ya kita jawab, tunggu prosesnya aja gitu kan. Karena Jakarta ini berbeda dengan provinsi yang lain mungkin ya. Ibaratnya kalau ada yang benar mengancam, saya pun juga pasti akan melakukan proses hukum ya kalau ini. Tapi ya, alhamdulillah itu hanya sebatas ya memberikan masukan atau memberikan aspirasi gitu kan. Tapi WA itu masuk, komunikasi itu masuk. Ada masuk via telepon gitu kan. Terus kadang-kadang ada yang ngajak ngopi, ngajak ngobrol. Tapi kalau untuk hal-hal tertentu saya selalu membiasakan ngobrolnya di kantor. Supaya tidak menimbulkan fitnah kan. Bisa jadi, karena dulu saya pernah pengalaman waktu di kota ya. Saya ngobrol, diajak temen ngopi, temennya bawa caleg gitu kan. Nah, pusing kepala saya langsung. Aduh, ini gimana gitu. Nah, mau kabur nggak enak. Ya, untung nggak
terfoto, terdokumentasikan gitu kan. Nah makanya saya tuh pasca di kota itu di provinsi memang mewajibkan kalau siapapun mau ketemu ya, mau teman, mau semua di kantor. Maka di kantor itu di ruangan saya itu paling banyak tuh cemilan, makanan gitu. Karena pasti ada tamu hampir tiap hari ya datang untuk konsultasi atau apapun ngobrol-ngobrol lah gitu. Tapi alhamdulillah saya nggak menganggap sebagai intervensi, tapi sebagai masukan dan aspirasi yang ya oke, siap gitu kan. Kita bekerja sesuai aturan dan segala macam. Karena kadang-kadang kan orang juga butuh didengerin sih. Iya. Kalau gue minta sama lo kan pasti iya kan gitu juga sama sebenarnya. Pasti normatif kan, karena apalagi yang kalah. Iya. Apalagi dengan percakapan WA itu kan sangat riskan untuk di screen capture ya. Iya benar. Makanya saya nggak pernah mengomentari itu banyak-banyak, cuma normatif. Oke, siap, gitu segala macam. Jadi nggak pernah apa yang. Tapi memang fakta ada yang ngajak pengen ketemu, ngajak pengen ya terutama lewat WA, telepon itu ada. Ya faktanya memang begitu, apapun ya. Makanya tadi awal saya sampaikan memang kita harus menjaga kedekatan dengan semua pihak sebenarnya. Jadi nggak boleh menjaga jarak, karena menjaga jarak itu berarti memutus komunikasi. Benar. Bisa jadi yang dia komunikasikan bukan masalah yang untuk urusan cawe-cawe ya, tapi urusan yang memang perbaikan. Karena pernah juga yang Bang, izin bisa ketemu nggak? Masalahnya apa dulu nih? Ini masalah pasukan abang di bawah misalnya gitu kan, atau kinerja pasukan di bawah, ya kan bisa juga mereka ketemu itu buat kan. Koreksi ya. Koreksi juga, makanya saya selalu siapapun yang hadir, siapa yang mau ingin komunikasi, ya datang ke kantor kayak gitu. Tapi kalau sekarang udah bisa diajak ngopi keluar kan, Bang? Saya sudah berani keluar diri, mengeluarkan itu nongkrong-nongkrong di luar sebenarnya. Walaupun membatasi juga nih, karena belum penetapan gubernurnya. Ya nanti nggak enak dong ngopi di kantor, ngopi saset terus. Iya. Siapa tahu nanti Mas Pram dan Bang Rano mau traktir kalau udah dilantik nggak apa-apa dong. Kan udah jadi gubernur. Ya diundang secara resmi aja, secara gubernur ya. Karena kan kita juga sering komunikasi sama gubernur ya, atau PJ gubernur biasanya gini. Ada komunikasi misal rapatnya informal sambil makan siang. Nah itu biasa di balai kota tuh ada tempat buat makan siang bareng segala macam. Baru kita ngobrolin masalah-masalah apa nih yang ringan-ringan lah kayak gitu. Itu udah ditelepon para pasangan calon. Udah untuk ya penetapan penetapan. Ya kami nanti akan penetapan kemungkinan antara tanggal 6 sampai tanggal 9 ya. Nah nanti kami akan Januari ini. Karena kan keputusan BRPK MK itu kalau nggak salah tanggal 3 sampai tanggal 6. Jadi kita tanggal 6 sampai tanggal 9. Ya mudah-mudahan sih yang pasti kita akan komunikasi lagi dengan tim pasangan calon ya. Nanti kita akan kasih undangan untuk mereka hadir untuk di penetapan hasil, karena menurut kami penetapan hasil ini penting. Ini bisa jadi forum rekonsiliasi nasional ya, rekonsiliasi tingkat Jakarta ya. Yang dulunya terpecah belah, ya mereka nanti bisa hadir, ketawa-tawa. Bahkan saya sudah video callan dengan semua LO sebenarnya. Jadi LO itu pernah nelpon saya video call, LO 01, LO 02, LO 03 sama saya telepon-teleponan, ya intinya ya kita saling support. Karena LO itu kan sebagai supporter sebenarnya ya. Ya bisa jadi kalau timnya menang juga gak dapat apa-apa juga gitu kan. Tapi kan mereka tim penghubung gitu kan. Nah, Bang sehat Bang ya, kita ngobrol, kapan kita ngobrol. Bahkan ada yang ngajak kita makan-makan Bang. Ya itu komunikasi yang biasa saya lakukan. Makanya saya juga nggak pernah jaga jarak ya sama partai politik supaya memang ya kalau kita punya komunikasi enak, kita nggak dicurigain. Tapi kuncinya itu Bang, kepercayaan sebenarnya. Kalau kita geser sedikit mengsong, pasti mereka juga, wah ini nggak jelas nih Wahyu nih, emang nggak jelas nih gitu kan. Tapi kalau kita emang tetap berada di jalan yang lurus ya, komunikasi kemanapun kita bisa masuk. Dan itu kelihatan dari isu yang diserang juga, yang dikritik gitu, soal partisipasi, bukan kecurangan. Iya kan Bang? Partisipasi. Sekarang isu juga udah banyak juga sih, tapi ya biarin aja lah. Namanya juga ini dinamika kan. Kita kan dulu pernah jadi aktivis juga lah gitu kan. Ya bisa jadi dengan mereka berdemo-demo ada berkahnya buat mereka gitu kan. Bang Wahyu, terima kasih. Siap. Seru banget ngobrolnya Sis. Seenggaknya buat sahabat Merdeka jadi tahulah sedikit alurnya tentang bagaimana kerja-kerja yang dilakukan KPU Jakarta. Betul. Bang, sehat selalu Bang. Salam buat teman-teman di KPU. Siap. Terima kasih. Siap, sama-sama. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih sahabat Merdeka. Siap.